Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velano Farida, NPM G1A 2000700. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Subang. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai materi integral. Sebelum kita mempelajari integral, kita perlu mengetahui contoh penerapan integral pada kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan integral. Integral dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Pada bidang matematika dan teknik, integral digunakan untuk menghitung volume benda putar dan luasan pada kurva. Pada bidang fisika, pemanfaatan integral digunakan untuk menghitung dan menganalisis rangkaian arus listrik, medan magnet, dan lainnya. Dan dalam bidang ekonomi, integral digunakan untuk menentukan persamaan dan fungsi yang berkaitan dengan ekonomi, konsumsi, marginal, dan sebagainya. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai antara lain, yang pertama, peserta didik dapat menentukan integral tak tentu dari fungsi aljabar dan trigonometri. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan integral tentu sebagai luas daerah di bidang datar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan integral tentu dengan menggunakan sifat-sifat atau aturan integral. Definisi integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai invers atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral juga seringkali disebut sebagai antiturunan. Sesuai dengan sebutannya, kita biasanya mempelajari integral setelah kita mempelajari materi turunan. Maka sebelum masuk pada pembahasan integral, mari kita review sedikit tentang materi turunan. Jika kita memiliki fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 8. Akan kita turunkan, maka akan menghasilkan f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 7. X pangkat 3 akan diturunkan menjadi 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 diturunkan menjadi 6x, 7x diturunkan menjadi 7, 8 sebagai konstanta akan hilang atau sama dengan 0. Proses dari atas ke bawah ini dinamakan turunan, maka integral adalah kebalikan dari turunan, yaitu proses mengubah bentuk yang bawah menjadi bentuk yang atas. Dari situ kita memperoleh rumus umum integral seperti ini. Jadi, integral kxn kita integralkan terhadap x. Jadi dx di sini artinya adalah diintegralkan terhadap x. Maka akan menghasilkan k per n ditambah 1, x pangkat n ditambah 1 ditambah c. C adalah konstanta. Integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan suatu kebalikan dari turunan. Kita dapat menyebutnya sebagai antiturunan atau antiderivatif. Integral tak tentu dari suatu fungsi menghasilkan fungsi baru yang belum memiliki nilai yang tentu, karena masih terdapat variabel dalam fungsi baru tersebut. Rumus integral tak tentu adalah integral fx dx sama dengan f besar x ditambah c, dengan fx adalah persamaan kurva, f besar x adalah luasan di bawah kurva fx atau hasil dari integral fx, dan c adalah konstanta. Selanjutnya, coba kita lihat contoh integral tak tentu. Kita memiliki integral 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 2dx. Maka akan menghasilkan 3 per n di sini bernilai 2, maka 2 ditambah 1. X pangkat 2 ditambah 1. Selanjutnya dikurangi 2x,
X di sini, N di sini bernilai 1, maka 2 per 1 ditambah 1, X pangkat 1 ditambah 1. Selanjutnya, N di sini bernilai 0, maka 2 per 0 ditambah 1, X pangkat 0 ditambah 1 ditambah C. Menghasilkan X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah 2X ditambah C. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat dari integral tertentu. Yang pertama, ada integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Yang artinya, integral dari jumlahan akan sama dengan masing-masing integral dari fungsi tersebut. Supaya lebih jelas, kita lihat contohnya. Integral 4x pangkat 3 ditambah 2x dx akan sama dengan integral 4x pangkat 3 dx ditambah integral 2x dx. Kita operasikan 4 per 4x pangkat 4 ditambah C1. Kita buatkan dulu konstantanya masing-masing. Selanjutnya kita integralkan 2x dx, maka akan menghasilkan 2 per 2 x pangkat 2 ditambah C2. Selanjutnya dijumlahkan, maka hasil akhirnya adalah X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 ditambah C. Konstanta ditambahkan dengan konstanta, maka akan menghasilkan konstanta baru. Selanjutnya sifat yang kedua. Integral K fx dx akan sama dengan K dikali integral fx dx. Contohnya, integral 6x pangkat 2 dx akan sama dengan 6 dikali integral x pangkat 2 dx. 6 di sini kita anggap sebagai koefisien. 6 dikali integral x pangkat 2, 1 per 3 x pangkat 3 ditambah C. 6 dikalikan 1 per 3 hasilnya 2, maka integral ini hasilnya akan 2x pangkat 3 ditambah C. Selanjutnya, integral tentu. Integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Berbeda dengan integral tertentu, integral tentu memiliki nilai tertentu karena batas yang ditentukan sudah jelas. Rumus integral tentu adalah integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan atau akan menghasilkan f besar B dikurangi f besar A, dengan fx adalah persamaan kurva, A dan B adalah batas bawah dan batas atas integral, f besar B dan f besar A adalah nilai integral untuk x sama dengan B dan x sama dengan A. Kita masuk pada contoh integral tentu. Di sini kita memiliki integral 2x dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 3. Selanjutnya kita hitung atau kita integralkan, maka kita integralkan dulu 2x dx menjadi 2 per 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 atau x pangkat 2. Kita masukkan batasnya, kemudian kita operasikan dengan memasukkan batas atas dan batas bawah pada integral x pangkat 2. Selanjutnya menjadi 3 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2 sama dengan 9 dikurangi 1 dan hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Di sini kita memiliki integral 3x pangkat 2 ditambah 3x dx dengan batas bawah 2 dan batas atas 4. Seperti biasa, kita integralkan dulu 3x pangkat 2 plus 3x dx. 3 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1, ditambah 3 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1. Akan sama dengan x pangkat 3 ditambah 3 per 2 x pangkat 2. Selanjutnya, batas atas dan batas bawahnya kita masukkan, lalu kita operasikan. 4 pangkat 3 ditambah 3 per 2 4 pangkat 2 dikurangi 2
pangkat 3 ditambah 3 per 2, 4 pangkat 2. Maka 4 pangkat 3 hasilnya 64. 3 per 2 dikali 4 pangkat 2 hasilnya adalah 24. Selanjutnya 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 per 2 4 pangkat 2 hasilnya adalah 6. Maka hasil 64 ditambah 24 adalah 88, dikurangi 8 ditambah 6 adalah 14. Hasil akhirnya adalah 74. Selanjutnya sifat-sifat integral tentu. Sifat yang pertama adalah integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah a hasilnya akan sama dengan 0. Karena integral sesuai definisi, integral tentu akan menghasilkan f besar A dikurangi f besar B dikurangi f besar A. Jika batas atas dan batas bawahnya sama, maka akan menghasilkan f besar A dikurangi f besar A, maka otomatis hasilnya akan 0. Selanjutnya sifat yang kedua, integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B akan sama dengan negatif integral fx dx dengan batas bawah B dan batas atas A. Contohnya, integral x pangkat 2 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 akan sama dengan negatif integral x pangkat 2 dx dengan batas bawah 2 dan batas atas 0. Nah, sifat yang ketiga adalah integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas C akan sama dengan integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B akan sama dengan integral fx dx dengan batas bawah B dan batas atas C. Untuk B-nya itu jadi berarti harus di tengah-tengah. Contohnya, integral x pangkat 2 dx batas bawahnya negatif 2, batas atas 3 akan sama dengan integral x pangkat 2 dx batas atas negatif 2 dan negatif batas atas 0 sama dengan integral x pangkat 2 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Jadi 0 ini B adalah tengah antara A dan C. Selanjutnya di sini ada latihan soal yang dapat dikerjakan sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, dapat menghubungi saya langsung lewat komen ataupun WhatsApp group. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.